So baby, come with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan UHAM KSD 01 Duku. Saya Syifa Andriana Maulidia. Saya Putri Lestari. Saya Nabila Kaprilia. Saya Yurika Apriliandini. Saya Cahyo Fatur Rohim. Saya Anita Lestari. Saya Arini Safitri. Saya Almira Maulida Zulha. Saya Audrey Hakimunisa. Saya Grifna Fasfadol. Akan melaksanakan wawancara PLP di SDN 01 Duku dengan wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah. Semoga tugas kami dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memenuhi salah satu tugas PLP ya Bu ya. Di sini kami izin untuk mewawancarai, maaf juga menyita waktu Ibu sebagiannya. Di sini kami ingin mulai wawancara ya Bu ya. Izin bertanya Bu, di sekolah ini peran Ibu sebagai kepala sekolah ini dalam mengatur strategi untuk membangun kultur sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan itu bagaimana ya Bu ya? Misalnya dalam efektivitas sekolah seperti proses pembelajaran dan lingkungan sekolahnya. Satu, pertama memaksimalkan SDM-nya kan? Iya. Memaksimalkan SDM-nya, ya baik itu pendidik maupun tenaga kependidikannya. Di antaranya dengan mengikut sertakan di kelas, diadakan seminar yang berkaitan dengan tupoksinya ya. Yang kedua, diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 semester. Pembinaan secara intensif terhadap guru, pembiasaan nilai-nilai akhlak dan karakter pada siswa. Diadakan kompetensi di bidang akademik maupun di bidang non akademik, ya kan? Seperti kalau non akademik misalnya lomba MIPA, cerdas cermat, dan sekarang itu dalam kurikulum merdeka numerasi dan literasi kan. Kalau non akademiknya ya bidang olahraga, bidang seni ya kan, lalu seni budaya, seni tari, olahraganya misalnya futsal, bola voli dan sebagainya. Biasanya kan peserta didik itu terdiri dari berbagai macam budaya dan suku ya Bu. Bagaimana peran Ibu sendiri dalam mengatasi peserta didik yang memiliki karakteristik yang bermacam-macam? Iya, bagi seorang kepala sekolah harus dapat mengatasi setiap persoalan dengan cara yang berbeda pula, ya, dengan melihat tingkat kesukaran dan kelemahan serta kelebihan dari setiap individu itu sendiri. Kultur keluarga itu sangat mempengaruhi sikap anak. Nah, kita lihat secara dari backgroundnya. Gitu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ini Bu? Apakah sudah berjalan dengan baik sejauh ini? Alhamdulillah, secara umum struktur organisasi di SD sudah berjalan dengan baik. Bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam membangun dan merancang struktur organisasi dan tata kerja tersebut biar berjalan dengan efektif dan menghasilkan hasil yang optimal, kayak strategi atau cara-cara apa yang Ibu terapkan? Struktur organisasi dirancang kita sesuai dengan sikon ya, situasi dan kondisi sekolah, dan juga kita mengikuti aturan struktur organisasi dari dinas, ya kan.
agar struktur organisasi di sekolah berfungsi dengan optimal, setiap individu diposisikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Lebih nyesuaiin dari dinas, terus tinggal disesuaikan lagi sama kemampuan kita. Iya, struktur organisasi itu guru kelas 6. Kalau di SD kan sekolah gitu, guru kelas 6 kan nggak sembarangan nempatin guru di kelas 6, ya kan? Iya, sesuai dengan kemampuan Iya, yang dipunyai. wakil, jadi wakil kita lihat dulu orangnya bagaimana, ya kan? Iya. Gitu. Itu saja peraturan dan tata tertib yang diterapkan di sekolah SD 01 Duku, apakah sudah berjalan dengan efektif? peraturan yang diterapkan sudah berjalan dengan baik, ya. Peraturannya seperti tata tertib, bagaimana tentang kehadiran, tentang berpakaian, lalu tentang disiplin pegawai dan disiplin peserta didik. Dalam menerapkan peraturan sekolah atau tata tertib terhadap peserta didik, adakah masalah yang dihadapi dan bagaimana upaya ibu selaku kepala sekolah dalam mengatasinya? Dalam menerapkan peraturan sekolah pastilah ada, ya. Pasti ada kendala, tapi semua bisa diatasi dan berjalan dengan lancar. Jika ada yang melanggar peraturan sekolah, sebelum diberi sanksi, kita adakan dulu pemanggilan, lalu adakan klarifikasi. Nah, setelah itu baru diadakan pembinaan. Jadi nggak langsung diberikan sanksi kalau ada yang melanggar. Nah, nanti kayak gitu, ada yang melanggar peraturan langsung dikasih sanksi, dikasih hukuman, nggak boleh. Kita panggil dulu, kita tanya dulu, klarifikasi namanya, ya. Iya. Nah, udah gitu kita kasih pembinaan, mungkin dia nggak tahu kan? Iya. Kasih pembinaan, kasih kesempatan untuk memperbaiki. Kalau dilanggar lagi ada 1, 2, 3 baru kasih sanksi. Betul nggak gitu? Betul. Apa sekolah ini sudah termasuk sekolah penggerak? Kebetulan sekolah SD Duku 01 ini baru mulai tahun ini menjadi sekolah penggerak mandiri. Apakah sudah ada guru penggerak di sekolah SD 01? Kebetulan yang lulus sekolah penggerak, guru penggerak itu baru 1 orang, ya. Jadi baru 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibu. Kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Indonesia Hamka, kami dari Kepolisian KBSD, dan kami datang sini untuk wawancara terkait tugas dari PLT 1. Ada beberapa pertanyaan yang kami inginkan kepada ibu. Selanjutnya silakan. Nama ibu Saya bicara, ya. Perkenalkan, nama saya Ihana. Bagaimana pelaksanaan warga sekolah dalam kegiatan seremonial formal seperti upacara, rapat, dan ritual? Yang formal di SDN Duku 01 berjalan dengan lancar. Upacara selalu dilaksanakan setiap hari Senin dari jam 6.30 sampai jam 7, kadang pas kadang enggak, ya. Dengan petugasnya bergilir, pembinanya bergantian, di antara guru semua mendapat jatah menjadi pembina. Rapat dilaksanakan minimal itu 1 bulan sekali, ya. Tapi kalau ada yang masalah mendesak, itu 1 minggu pun habis rapat dilaksanakan rapat dengan pimpinan ibu kepala sekolah dan warga sekolahnya. Yang disampaikan rapat itu tentunya hal-hal yang akan penting kita laksanakan demi kemajuan sekolah. Briefing biasa kalau ibu kepala sekolah tidak ada pekerjaan luar, ada misalnya kepentingan, setiap pagi sebelum kita masuk itu ibu kurang lebih setengah jam, ya, maksimal briefing, menginfokan apa yang harus kita kerjakan hari itu, yang akan datang demi hari semua, intinya kemajuan guru, murid, pokoknya warga sekolah Dukosa itu 01. Karakteristik yang seharusnya dilihat pada peserta didik dalam melakukan seremonial. Sikap karakteristik yang harus dimiliki siswa, ya, murid, ya, itu harus 1, dia punya jiwa patriotisme atau kepahlawanan dengan sikap yang baik,
hormat terhadap semua warga sekolah, juga menjalankan tugas dengan baik. Bagaimana bentuk pelaksanaan program kurikuler dan ekstra? Yang kurikuler dulu ya, yang resmi ini memang yang wajib yang akademiknya. Kita laksanakannya itu kurikulernya dengan baik selama 1 minggu, Senin sampai Jumat. Itu kalau untuk kurikulernya anak dari jam 6.30 sampai jam 12. Di sini ekstrakurikulernya itu ada pencaksilat, ada futsal, ada kriket, ada pramuka itu wajib. 4 itu diikuti oleh anak yang memang bersedia ikut ekskul tadi. Bagaimana cara sekolah untuk menangani masalah? Yang kurikuler dulu ya masalahnya. Harapan sih kita semua dari kepala sekolah guru berjalan lancar, tapi hambatan pasti ada. Itu dari guru. Guru kadang-kadang berencana nih, kurikuler mau ngajar ini, mau ngajar ini. Kendalanya ada sakit, ada urusan kadang-kadang ikat atau apa ya, itu mengganggu. Tapi bisa di cancel. Untuk mengatasi itu semua, kita evaluasi. Nanti ibu kepala sekolah menyampaikan kalau memang ada keperluan sudah janji sama mood mau ekskul, jadi diberitahukan atau ada penggantinya. Bagaimana bentuk kegiatan positif yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah ini? Oke. Anak itu melakukannya satu dengan semangat. Ya, satunya kalau kurikulernya nih ya, dia tidak terlambat datang. Tapi kalau upacara dia pernah misalnya kok tidak seragam hukum, tidak mengulang kembali. Kalau sedang misalnya upacara berisik, itu tegur, dia tidak mengulang kembali. Dan yang itu tidak seragam. Makanya awalnya waktunya itu yang berbaca terpisah, tidak seragam lengkap. Dengan diberitahu ya dari pimpinan tadi soal dirinya juga, akhirnya dia tidak mengulang kembali. Kemudian lagi belajarnya anak banyak yang berprestasi. Itu mereka semuanya pokoknya positifnya itu produktif, semangat. Kadang-kadang dunia bangetan dia udah datang, maka luar biasa. Alhamdulillah orang tua. Saya tahu hambatan-hambatan untuk mencapai kebiasaan positif dengan keluarga sekolah, misalnya siswa, guru atau staf tenaga kerjaan itu di PU. Makanya ada kata anak muda. Kadang-kadang kita nih guru nih, kita punya cara ya untuk mendidik anak, misalnya dia tidak mengerjakan tugas atau tidak mentaati aturan, dia tidak memberi hukumannya sanksinya. Tapi hambatannya ada saja anak yang masih ngulang lagi. Satu, ada yang kadang-kadang kalau ada upacara nih berarti sama gurunya, oh saya bagus tau, yang ngulang nggak bisa, sampai mungkin guru itu keceplosan bicara juga ada keras. Hambatannya anak itu ngadu sama orang tua komplain. Guru udah tahu nih ada tata tertib, datang jam segini, pulang jam segini, sekolah begini. Ya memang manusia ya. Iya. Ada saja misalnya dia bilang, oh ini mau apa nih? Kok ada nggak hadir nih? Yang alasannya bu, macet bu. Oh bu ini bu, kalau sebenarnya tidak alasan ya. Komit kita harus begini. Jadi hambatan itu ada dulu yang kadang-kadang kurang berarti. Karena apa? Ada hal lain yang sebenarnya tidak terjadi. Tidak pakai TG, pakainya operator. Dan misalnya ini sudah harus deadline-nya tanggal ini, tetapi manusiawi ya. Kok belum selesai, sampai kepala sekolah, kejar-kejar lah. Bisa juga sih. Nah, tapi kalau yang bagian gua ini, DPP memang itu bagus sekali, pasti juga bagus. Nah kita dia kecil-kecil aja masalahnya, mungkin karena dia pas saat harus dia selesai dia sakit atau dia terlalu lelah, jadi sampai ditegur ibu. Tapi nggak setiap hari, hanya sekali